Stop percaya mitos kalau gaji UMR itu cuma bisa makan mie instan kalau mau nabung. Sini, aku bisikin plot twistnya. Kuncinya bukan di seberapa pelit kamu ke diri sendiri, tapi seberapa pintar kamu bikin sistemnya. Di video ini aku mau share gimana caranya kamu bisa kumpulin Rp 10 juta pertama tanpa harus ngerasa tersiksa setiap hari. Kita bakal bedah bareng kenapa selama ini kamu gagal nabung bukan karena gaji kecil, tapi karena jebakan emosi pas gajian. Aku tahu banget rasanya jadi pejuang UMR. Pas tanggal 25 atau tanggal 1 gajian masuk, rasanya kayak jadi orang paling kaya sedunia selama 24 jam. Kita sering ngerasa, aku udah kerja keras sebulan penuh. I deserve this self-reward. Akhirnya, uang habis buat check out keranjang kuning atau nongkrong cantik yang sebenarnya nggak masuk budget. Masalahnya banyak dari kita yang terjebak di pola pikir nabung dari sisa uang di akhir bulan. Padahal secara psikologis, uang itu nggak akan pernah sisa kalau nggak kita paksa sisa. Di dunia finansial ini namanya Parkinson's Law. Pengeluaran kamu bakal selalu naik mengikuti jumlah pendapatan kamu. Makanya, nggak heran kalau gaji naik Rp 500.000 pun, tabungan kamu tetap nol. Bayangkan uang Rp 10 juta itu bukan sekedar angka. Itu adalah uang ketenangan. Itu adalah tiket kamu buat nggak pusing kalau tiba-tiba ban motor bocor atau HP rusak. Tapi kenapa Rp 10 juta kerasa jauh banget? Karena kita sering fokus ke nominal besarnya, bukan ke sistem harian yang bisa kita kontrol. Di section ini aku mau kamu jujur sama diri sendiri. Coba ingat-ingat, berapa kali kamu bilang bulan depan pasti nabung, tapi pas bulan depan datang ada aja alasannya. Itu namanya jebakan emosi. Kita sering pakai emosi buat belanja, baru pakai logika buat nyari pembenaran kenapa kita belanja hal itu. Nah, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan angkanya, pastikan kamu udah klik tombol subscribe di bawah ya. Di Cuan Culture, aku bakal temenin kamu buat capai financial freedom dengan cara yang masuk akal dan tetap bikin kamu bahagia. Yuk, kita lanjut bedah strateginya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur, angka. Karena angka itu nggak pernah bohong dan nggak punya perasaan. Dia cuma kasih kita fakta yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Kalau target kita adalah mengumpulkan Rp 10 juta dalam waktu 1 tahun, artinya kalau dibagi 12 bulan, kamu perlu menyisihkan sekitar Rp883.333 setiap bulannya. Tapi supaya hitungannya lebih cantik dan kita punya sedikit cadangan atau safety margin, sini, kita genapin aja ya jadi Rp850.000 per bulan. Mungkin pas dengar angka Rp850.000 ini kamu langsung merasa sedikit sesak. Aduh, gaji UMR buat makan aja pas-pasan. Gimana mau nyisihin segitu? Aku paham banget, beneran. Karena aku pun pernah ada di posisi itu. Tapi coba deh kita ganti cara pandangnya. Uang Rp850.000 ini sebenarnya bukan pengeluaran. Tapi ini adalah hak kamu di masa depan yang sedang kamu amankan dari keinginan kamu sekarang. Kalau kita bedah secara matematis, jika asumsi gaji UMR kamu ada di angka 4,5 sampai 5 juta, maka Rp850.000 itu hanya sekitar 17-19% dari total gaji kamu. Angka ini sebenarnya masih di bawah standar umum 20% untuk tabungan. Yes, jadi secara logika, target ini sangat masuk akal dan bisa dicapai tanpa harus bikin kamu menderita atau makan mie instan setiap hari. Coba kamu perhatikan grafik di layar ini. Di bulan-bulan awal, pergerakannya mungkin kelihatan lambat banget ya. Cuma tumpukan kecil yang mungkin belum terasa efeknya di hidup kamu. Tapi, lihat apa yang terjadi saat kita masuk ke bulan ke-6. Tabungan kamu sudah menyentuh angka Rp5,1 juta. Dan begitu sampai di bulan ke-12, angka itu sudah bulat jadi Rp10,2 juta. Visualisasikan angka itu muncul di saldo rekening kamu. 10 juta pertama itu bukan cuma soal nominalnya, tapi soal pembuktian ke diri sendiri kalau kamu punya kendali penuh atas hidup dan masa depan kamu. Itulah yang bakal bikin kamu tidur jauh lebih nyenyak setiap malam karena kamu punya bantalan finansial. Nah, supaya rencana ini nggak cuma jadi wacana di atas kertas, aku bakal kasih tahu cara bagi pos-pos gaji secara mendetail di bagian selanjutnya. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku mau kamu terus belajar bareng aku di Cuan Culture supaya kita bisa segera capai financial freedom yang kita impikan. Sekarang, aku mau ajak kamu masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu sistem anti gagal.
Banyak orang gagal nabung karena mereka nunggu sisa di akhir bulan. Masalahnya, sisa itu nggak akan pernah ada kalau nggak kita ciptakan sendiri. Makanya, kita bakal pakai rumus 50-20-30 yang sudah aku modifikasi sedikit biar pas buat kita yang lagi berjuang dengan gaji UMR. Pertama, 50% dari gaji kamu dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup biaya kosan, makan sehari-hari, bensin, dan tagihan wajib lainnya. Kuncinya di sini adalah disiplin, membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuma lapar bata. Kedua, dan ini yang paling penting, 20% dari gaji kamu wajib langsung dipindahkan ke reksadana pasar uang atau RDPU. Jangan tunggu besok. Lakukan di detik pertama kamu terima notifikasi gajian. Biar kamu nggak lupa atau tergoda, aku saranin pakai fitur auto debit. Aku menyebut dana 20% ini sebagai pajak ketenangan. Kenapa? Karena uang inilah yang bakal menjamin kamu nggak pusing tujuh keliling kalau ada keadaan darurat di masa depan. Dengan taruh di RDPU, uang kamu nggak cuma diam, tapi tumbuh lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Dan risiko pun sangat rendah. Nah, mungkin kamu bertanya, terus aku nggak boleh jajan dong? Tenang, 30% sisanya itu adalah hak kamu. Kamu bisa pakai uang ini buat nonton bioskop, beli kopi favorit, atau hobi lainnya. Aku mau kita sukses finansial, tapi nggak mau kamu sampai burn out. Kita harus tetap punya ruang buat menikmati hidup, supaya proses menabung ini bisa konsisten dalam jangka panjang. Tapi, gimana kalau setelah dihitung-hitung, angka 20% tadi masih belum cukup buat ngejar target 850.000 per bulan? Serius, disinilah kita harus jadi detektif buat memburu biaya siluman. Coba, kamu buka mutasi rekening atau e-wallet kamu, cek lagi, apakah ada langganan streaming yang sebenarnya jarang kamu tonton tapi tetap bayar tiap bulan? Atau biaya admin bank konvensional yang sebulannya bisa Rp15.000 sampai Rp25.000. Uang receh yang kelihatannya kecil ini, kalau dikumpulin bisa banget buat nutupin sisa target nabung kamu. Bayangin, Rp20.000 biaya admin bank kalau dikali setahun, itu sudah Rp Rp240.000 loh. Lumayan banget buat nambah saldo RDPU kamu. Dengan sistem ini, kamu nggak perlu merasa bersalah saat jajan, karena kamu sudah mengamankan masa depan kamu di awal gajian. Yuk, mulai terapkan cara ini supaya financial freedom bukan cuma jadi mimpi, tapi rencana yang nyata buat kita semua. Jangan lupa klik subscribe ya, biar kita bisa terus update strategi cuan bareng-bareng. Sekarang, aku mau ajak kamu buat membayangkan posisi kamu 6 bulan dari hari ini. Bayangin kamu lagi ada di tengah bulan yang cukup berat. Mungkin banyak kerjaan yang bikin stres atau ada pengeluaran tak terduga buat keperluan rumah. Tapi, pas kamu lagi istirahat dan iseng buka aplikasi investasi di HP, ada pemandangan yang beda banget dari biasanya. Kamu melihat saldo jutaan rupiah yang sudah terbentuk di sana secara otomatis. Angka itu nggak muncul tiba-tiba karena keajaiban ya, tapi karena sistem autopilot yang sudah kamu buat sejak 6 bulan lalu. Dan disinilah plot twist ketenangannya. Kamu sama sekali nggak merasa kekurangan atau menderita selama proses itu. Kok bisa? Kenapa? Karena sistem paksa di awal tadi sebenarnya pelan-pelan sudah melatih kamu untuk terbiasa hidup sangat nyaman dengan 80% gaji kamu. Kamu tetap bisa kok berangkat nongkrong sama teman-teman di hari Sabtu, atau beli self-reward kecil-kecilan tanpa harus merasa bersalah. Rasa dosa pas jajan itu hilang karena kamu tahu tiket ketenangan kamu sudah aman terbayar di awal bulan sebelum uangnya sempat kamu pakai buat yang lain. Di titik ini, kamu bakal sadar kalau perjuangan nabung ini bukan lagi soal angka atau saldo Rp 10 juta pertama aja. Ini soal kontrol. Kamu akhirnya punya kendali penuh atas hidup kamu sendiri, bukan lagi didikte oleh rasa cemas setiap kali nunggu tanggal gajian tiba. Rasanya plong banget kan? Kalau kamu mau terus dapat strategi jujur kayak gini buat mencapai financial freedom versi kamu, jangan lupa klik subscribe di channel Cuan Culture ya. Yuk, kita bareng-bareng bangun kebiasaan cerdas mulai dari sekarang. Jadi intinya, Rp 10 juta pertama itu bukan cuma mimpi siang bolong, meskipun gaji kamu saat ini masih di angka UMR. Kuncinya cuma satu, kamu harus berani ganti cara mainnya. Selama ini mungkin kamu terbiasa nunggu ada sisa di akhir bulan baru ditabung. Yang jujur aja, seringnya nggak ada sisanya kan? Tapi mulai sekarang, aku pengen kamu balik logikanya. Pay yourself first. Begitu gaji masuk, langsung amankan jatah tabungan kamu di awal, baru sisanya kamu atur sedemikian rupa untuk kebutuhan hidup.
Aku nggak mau kamu cuma nonton video ini sampai habis terus merasa termotivasi sebentar, tapi nggak ada aksi. Aku pengen kamu ambil satu langkah nyata, sekecil apapun itu, hari ini juga. Coba deh kamu cek mutasi rekening atau catat pengeluaran kamu selama sebulan terakhir. Cari satu saja biaya siluman, pengeluaran kecil yang sering nggak terasa tapi kalau dikumpulin jumlahnya lumayan, dan hapus biaya itu dari daftar pengeluaran kamu bulan depan. Entah itu biaya admin bank yang berlebih, langganan streaming yang jarang ditonton atau kebiasaan jajan yang sebenarnya cuma karena lapar mata. Percaya deh sama aku, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu berhak banget punya masa depan yang tenang dan bebas dari rasa cemas soal uang. Rp 10 juta itu cuma permulaan, sebuah pondasi biar kamu punya rasa aman sebelum melangkah ke tujuan finansial yang lebih besar lagi. Kalau kamu merasa video ini ngebantu kamu buat lebih semangat ngatur keuangan, jangan lupa ya buat sharing pengalaman atau tantangan nabung kamu di kolom komentar. Aku pengen banget dengar cerita perjuangan kamu. Dan kalau kamu mau terus dapat strategi jujur kayak gini buat mencapai financial freedom, yuk bareng-bareng bangun kebiasaan cerdas dengan klik subscribe di channel Cuan Culture. Sampai ketemu di langkah finansial berikutnya.